Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron, atau lebih sering disebut dengan cara setengah reaksi reduksi oksidasi. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi merupakan salah satu reaksi kimia yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh reaksi yang didasarkan pada peristiwa redoks adalah reaksi fermentasi, reaksi pembakaran, reaksi perkaratan, reaksi pembersihan dan pemurnian logam, reaksi penguraian-penguraian oleh arus listrik, dan juga reaksi-reaksi yang terjadi pada berbagai sel baterai. Dalam reaksi redoks, terjadi perubahan bilangan oksidasi dari zat-zat yang bereaksi yang dapat diamati dan diukur, sehingga reaksi redoks banyak diterapkan dalam kegiatan-kegiatan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif, seperti penentuan kadar dengan menggunakan metode titrasi. Untuk konsep redoks dalam penyetaraan reaksi redoks metode ion elektron, itu lebih ditekankan kepada proses penangkapan ataupun pelepasan elektron. Bila suatu reaksi menangkap elektron, maka reaksi tersebut adalah reaksi reduksi. Di sini reaksi reduksi diantaranya adalah reaksi penangkapan elektron. Zat yang mengalami reaksi reduksi disebut dengan oksidator. Kemudian kalau reaksi oksidasi itu lebih ditekankan kepada proses pelepasan elektron. Di sini reaksi pelepasan elektron adalah reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut dengan reduktor. Nah, selanjutnya kita akan melihat ketentuan penyetaraan dalam reaksi redoks. Ketentuan penyetaraan dalam reaksi redoks yang pertama adalah jumlah atom-atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom yang ada di sebelah kanannya. Yang kedua, jumlah muatan di sebelah kiri harus sama dengan jumlah muatan di sebelah kanannya. Agar reaksi redoks dapat kita terapkan dalam kegiatan analisis, maka kita perlu mengetahui bagaimana menyetarakan reaksi redoks. Ada dua metode yang diterapkan dalam penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama adalah metode ion elektron, yang kedua adalah metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk yang pertama ini, kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode ion elektron. Dalam hal ini, suasananya adalah ada yang suasana basa dan suasana asam. Untuk yang pertama, kita akan melakukan penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Berikut ini adalah langkah-langkah penyetaraan setengah reaksi redoks untuk suasana asam. Yang pertama, setarakan atom utama yang mengalami perubahan biloks. Yang kedua, sisi yang kekurangan atom oksigen ditambahkan H2O sebanyak kekurangan atom oksigen. Yang ketiga, sisi yang kekurangan atom hidrogen ditambahkan H+ sebanyak kekurangan atom hidrogen. Yang keempat, sisi yang kelebihan muatan diturunkan dengan menambahkan elektron. Perhatikan contoh pertama penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Kita reaksikan unsur besi dengan ion sulfat untuk menghasilkan ion besi 3 dan gas SO2 dalam suasana asam. Untuk menyetarakannya, kita bisa gunakan setengah reaksi dulu. Di sini unsur besi berubah menjadi ion besi 3+. Jumlah atom di kiri dan di kanan ini sudah sama. Selanjutnya muatan di kiri dan di kanan, yang sebelah kanan muatannya 3+, sebelah kiri 0. Sehingga yang 3+ harus diturunkan dengan menambahkan elektron sebanyak 3. Nah, ini reaksi setengah reaksi oksidasi sudah selesai. Selanjutnya kita turunkan lagi perubahan dari setengah reaksi berikutnya, yaitu SO4 2- berubah menjadi SO2.
Di sini jumlah atom S di kiri dan di kanan sudah sama. Tetapi di sini oksigen di sebelah kiri ada 4, di sini hanya 2. Oleh karena itu kekurangan oksigen harus diimbangi dengan penambahan H2O sebanyak 2. Nah, selanjutnya di sebelah kanan terjadi jumlah hidrogen sebanyak 4. Sementara sebelah kiri kekurangan hidrogen kita harus tambahkan ion H+ sebanyak 4. Nah, atom di kiri dan di kanan sudah sama. Selanjutnya kita perhatikan muatan. Muatan di sebelah kiri 4+ ditambah 2-. Sehingga di sebelah kiri muatannya adalah 2+. Sebelah kanan muatannya 0. Sehingga yang 2+ harus kita turunkan muatannya dengan menambahkan elektron sebanyak 2. Nah, ini setengah reaksi reduksi sudah kita selesaikan. Selanjutnya, elektron yang dilepas dan yang ditangkap ini harus sama. Oleh karena itu perlu kita setarakan dengan cara mengkali. Di sebelah sini kita kali dengan 2 dan di sebelah sini supaya sama kita kali dengan 3. Sehingga elektron di sini berjumlah 6, elektron yang ditangkap juga berjumlah 6. Dan di sini bisa dicoret karena elektronnya sudah sama, bisa dicoret. Dan selanjutnya reaksi bisa kita turunkan sesuai dengan permintaan. Nah, di sini jumlah Fe bisa kita lihat dari sini. Fe kita kali dengan 2 sehingga di sini berjumlah 2. Kemudian ion sulfat, di sini faktor pengkalinya adalah 3, maka di sini angkanya adalah 3. Sementara di sini Fe dikalikan dengan 2, sehingga Fe3+ ini jumlahnya 2. Kemudian SO2, di sini kita kali dengan 3, sehingga jumlahnya 3. Nah, demikianlah penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara ion elektron dalam suasana asam untuk yang pertama ini selesai. Contoh berikutnya, penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam, yaitu mereaksikan ion permanganat MnO4- dengan ion oksalat dalam suasana asam untuk menghasilkan ion Mn2+ dan gas CO2 dan H2O. Di sini kita harus tahu bahwa MnO4- berubah menjadi Mn2+ dan ion oksalat berubah menjadi gas CO2. Oleh karena itu kita turunkan dulu setengah reaksi pertama. Di sini MnO4- berubah menjadi Mn2+. Sebelah kiri jumlah Mn-nya 1, sebelah kanan jumlah Mn-nya 1. Tetapi di sini oksigen ada 4, di sini oksigen tidak ada. Nah, sisi yang tidak mengandung oksigen kita tambahkan H2O sebanyak 4. Sehingga oksigennya jumlahnya sama. Kemudian sisi kiri sebelah kanan ini akan terbentuk hidrogen sebanyak 8. Sementara sisi kiri hidrogennya tidak ada, oleh karena itu kita perlu tambahkan H+ sebanyak 8. Nah, jumlah atom di kiri dan di kanan sudah sama. Selanjutnya kita perhatikan muatan. Di sebelah kiri -1 dengan 8+ menjadi 7+. Sebelah kanan muatannya 2+. Sehingga yang 7+ harus diturunkan supaya sama dengan 2+ dengan cara menambahkan elektron sebanyak 5. Nah, ini setengah reaksi reduksi telah kita selesaikan. Kemudian berikutnya, setengah reaksi berikutnya adalah C2O4 pangkat 2- berubah menjadi CO2. Nah, sini harus kita perhatikan C di sini ada 2, sementara C di sini ada 1. Nah, atom C harus kita samakan dulu dengan cara mengkali 2. Kemudian perhatikan oksigen di sini ada 4, di sini pun sudah 4, sehingga jumlah atom di kiri dan di kanan sudah sama. Tinggal kita memperhatikan muatannya. Sebelah kiri ada 2-, sebelah kanan 0. Nah, sehingga 0 di sini harus diturunkan dengan menambahkan elektron sebanyak 2. Sehingga muatan kiri 2-, sebelah kanan juga 2-, ini sudah setara. Ini adalah setengah reaksi oksidasi.
Selanjutnya, elektron yang dilepas dengan elektron yang ditangkap ini jumlahnya harus sama. Nah, untuk menyamakan kita harus mengkali dengan, untuk yang di sini kali dengan 2, dan di sini kita kali dengan 5. Jadi kita kalikan silang. 2 kalikan sini, 5 kalikan ke sini. Nah, selanjutnya elektron yang ditangkap dengan yang dilepas sudah sama. Reaksi ini selanjutnya dapat kita turunkan sesuai permintaan. Di sini MnO4 min, kita lihat sini pengkalinya adalah 2, maka di sini adalah 2. Kemudian C2O4 2 min, di sini pengkalinya 5, maka di sini kita kali dengan 5. Kemudian ion H+, di sini 8 kali 2, sehingga di sini jumlahnya adalah 16. Kemudian Mn2+, di sini Mn2+, 1 dikali 2 menjadi 2. Kemudian CO2, ini di sini ada 2, dikali 5 menjadi 10. Kemudian H2O, di sini 4 dikali 2, 8. Sehingga reaksi redoks ini sudah kita selesaikan. Contoh berikutnya, penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam. Yaitu ini adalah contoh reaksi autoredoks, di mana suatu unsur atau ion dapat mengalami reaksi oksidasi sekaligus juga reaksi reduksi. Pertama-tama kita turunkan setengah reaksi dari reaksi di sini. Ini PbO2 berubah menjadi Pb2+. Di sini atom Pb1, di sini juga jumlahnya 1, sudah sama. Di sini oksigennya 2, di sini tidak ada, maka sisi yang tidak mengandung oksigen kita tambahkan H2O sebanyak 2. Kemudian sisi sebelah sini akan terjadi penambahan hidrogen sebanyak 4. Sementara sisi kiri tidak ada hidrogen, maka kita harus tambahkan H+ sebanyak 4. Nah, atom-atom di kiri dan di kanan sudah sama. Selanjutnya kita perhatikan jumlah muatan. Sisi kiri muatannya 4+, sisi kanan 2+. Sehingga muatan di sisi kiri harus kita turunkan dengan menambahkan elektron sebanyak 2. Setengah reaksi pertama sudah kita selesaikan, ini setengah reaksi reduksi. Elektron ada di sebelah kiri. Selanjutnya, setengah reaksi berikutnya, Pb berubah menjadi Pb2+. Jadi perubahannya sama. Nah, di sini sebelah kiri Pb-nya 1, sebelah kanan Pb-nya 1 juga. Muatan di sini 2+, muatan di sini 0, sehingga yang 2+ harus kita turunkan dengan menambahkan elektron sebanyak 2. Nah, ini elektron ada di sebelah kanan panah, maka ini adalah setengah reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya kita setarakan elektronnya, yang dilepas dan yang ditangkap elektronnya ternyata sudah sama, maka faktor pengkalinya hanya tinggal kali 1 dan di sini juga dikali 1. Selanjutnya bisa kita turunkan sesuai permintaan. Nah, di sini PbO2 kita kali 1 sehingga di sini 1. Pb, di sini Pb kali 1. 1, kemudian H+, di sini ada 4 kali 1, maka di sini adalah 4. Di sini Pb2+, Pb2+ kali 1, ini 1. Oh, ditambah 1 lagi, di sini 1, di sini 1, sehingga jumlahnya 2. Kemudian H2O, di sini 2 kali 1 menjadi 2. Maka selesailah autoredoks berikut ini. Selanjutnya, kita melakukan penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah. Perhatikan aturan berikut ini. Untuk reaksi redoks dalam suasana basah, yang pertama, setarakan atom utama yang mengalami perubahan biloks. Kemudian yang kedua, sisi yang kekurangan atom oksigen ditambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangan atom oksigen. Kemudian yang ketiga, sisi yang kekurangan atom hidrogen ditambahkan H2O sebanyak kekurangan atom hidrogen. Keempat, sisi yang kelebihan muatan diturunkan dengan menambahkan elektron. Mari kita lihat contoh penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basah. Berikut contoh penyetaraan reaksi redoks suasana basah. Di sini ion permanganat kita reaksikan dengan ion oksalat dalam suasana basah.
Kita ambil setengah reaksi, di mana MnO4- akan berubah menjadi MnO2. Di sini oksigen berjumlah 4, di sini oksigennya berjumlah 2. Sehingga di sini kekurangan oksigen, maka kita perlu tambahkan ion OH-. Ini kekurangannya 2, berarti kita kali 2 menjadi 4 OH-. Selanjutnya, karena di sini terdapat 4 hidrogen, maka di sini perlu ditambah H2O sebanyak, di sini ada 4, berarti sini tambahkan 2 H2O. Selanjutnya kita setarakan muatannya, di sini 4 negatif, sementara di sini 1 negatif, sehingga perlu kita tambahkan elektron sebanyak 3. Sehingga di sini 3 negatif ditambah 1 negatif, 4 negatif. Di sini juga 4 negatif sama elektronnya. Kan ini setengah reaksi reduksi. Kita lanjutkan penurunannya. C2O4 2- berubah menjadi CO2. Di sini C-nya ada 2, di sini C-nya 1. Kita setarakan dulu menjadi 2. Nah, kemudian di sini oksigennya ada 4. Di sini juga sudah 4, sudah sama. Tetapi muatan di sini 2 negatif, sini 0. Nah, oleh karena itu di sini harus diturunkan muatannya dengan menambahkan elektron sebanyak 2. Nah, ini adalah setengah reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita lihat elektron di sebelah sini ada 3, di sebelah sini ada 2. Ini harus kita samakan dengan mengkali dengan faktor yang menyesuaikan. Di sini kita kali dengan 2, di sini dikali dengan 3. Sehingga elektronnya sudah setara di kiri dan di kanan. Ya. Nah, ini bisa dicoret, sehingga nanti kita bisa turunkan MnO4- di sini pengkalinya 2, maka di sini ada 2. Di sini pengkalinya 3, maka di sini ada 3. Di sini pengkalinya 2, maka di sini ada 2. Di sini pengkalinya 2 dikali 3, 6, maka di sini pun ada 6. Demikian contoh untuk reaksi redoks suasana basa. Berikut contoh kedua, penyetaraan reaksi redoks dalam suasana basa. Di sini unsur klorin direaksikan dengan senyawa iodat, senyawa ion iodat menjadi produk seperti ini. Nah, di sini kita turunkan dulu setengah reaksi redoksnya. IO3- berubah menjadi IO4-. Di sini oksigennya 3, di sini oksigennya 4. Berarti di sini kekurangan oksigen, kita tambahkan OH- sebanyak 2 kali kekurangannya. Berarti di sini kalikan dengan 2. Ya, kemudian ini berakibat hidrogennya menjadi 2, di sini belum ada, maka kita tambahkan H2O sebanyak 1. Selanjutnya kita setarakan muatannya. Kita perlu menambahkan elektron sebanyak, di sini 2 negatif ditambah 1 negatif, 3 negatif. Di sini cuma 1 negatif, berarti di sini perlu ditambahkan 2 negatif. Nah, ini adalah setengah reaksi oksidasi. Berikutnya, unsur klorin berubah menjadi ion klorida. Di sini Cl-nya sebanyak 2, maka di sini Cl-nya juga harus 2. Kemudian muatan di sini 0, di sini 2 negatif, maka di sini harus turunkan ditambahkan 2 elektron. Selanjutnya ini reaksinya reaksi setengah reaksi reduksi. Selanjutnya kita perhatikan elektron di kiri dan di kanan ini sudah sama, sehingga pengkalinya 1, di sini juga pengkalinya 1. Kemudian kita turunkan menjadi di sini Cl2, Cl2 pengkalinya 1, berarti di sini 1. IO3- di sini pengkalinya 1, maka di sini 1. Cl- kita lihat di sini ada 2, kalikan 1, di sini 2. Kemudian IO4- di sini 1 dikali 1, maka di sini tetap 1. Oke, demikian penyetaraan reaksi redoks untuk yang kedua ini. Demikian tadi pembahasan tentang penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron. Semoga bisa dipahami. Sampai bertemu lagi pada pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.